banyak sekali mitos-mitos yang nggak masuk akal punya, dan gara-gara itu orang tuh rasa menstruasi something yang kita nggak bisa bahas, dan karena itu tidak ada conversation seputar menstruasi dan tidak ada edukasi seputar menstruasi, dan gara-gara itu kita tidak bisa membetulkan fakta daripada mitos gitu. Jadi it's really important, kita harus meningkatkan awareness dan edukasi. Tantangannya sebenarnya lebih ke changing behavior ya. Kayaknya ini bukan cuma ngomongin menstrual cup aja deh. Nicole juga kalau udah ngomongin tentang changing behavior ini di Indonesia agak susah, apalagi kalau ngomongin tentang memasukkan sesuatu ke dalam vagina gitu. Apalagi karena di sini susahnya adalah mengedukasi bahwa yang namanya selaput darah itu tidak sama dengan kehormatan dan martabat harga diri wanita gitu. Hai ladies semuanya, selamat datang di Ladies Talk, program bincang seru yang dipersembahkan oleh Kumparan Women untuk membahas semua tentang perempuan. Kali ini bersama saya Melisa Lolindu. Nah, Ladies Talk episode ini kita akan ngomongin soal topik tentang siklus bulanan yang dialami oleh perempuan. Coba angkat tangan nih, siapa ladies yang masih ngerasa nggak nyaman buat nyebut kata menstruasi? Nggak bisa dipungkiri ya, masih banyak nih yang mungkin sehari-hari di percakapan sehari-hari tuh ganti kata menstruasi dengan kata lain, seperti misalnya lagi dapet nih, atau lagi datang bulan, lagi M, dan lain sebagainya. Padahal menstruasi itu tuh hanya sebagian dari proses alami yang menandakan bahwa seorang perempuan itu sudah masuk masa pubertas dan beranjak dewasa. Jadi memang sudah seharusnya nih perempuan mendapatkan edukasi sejak dini agar kita tuh bisa memahami cara dan mengerti gitu ya apa yang terjadi dengan tubuh kita sendiri. Dan bukan cuma soal tahu dan mengerti dengan apa yang terjadi sama tubuh kita, tapi kita juga harus aware gitu ya dengan dampak yang mungkin ditimbulkan di sekitar kita atau bahkan lebih luas lagi berdampak pada lingkungan. Nah, menurut BBC Indonesia nih, sekitar 95% dari total perempuan usia produktif di Indonesia ini masih menggunakan pembalut sekali pakai. Dan dalam upaya penyelamatan lingkungan ini, salah satu caranya adalah dengan beralih menggunakan produk menstruasi yang eco-friendly seperti ada menstrual cup, pembalut pakai ulang, celana menstruasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka merayakan Hari Kebersihan Menstruasi yang dirayakan setiap tanggal 28 Mei, kita akan membahas bagaimana pentingnya edukasi soal menstruasi bersama dua narasumber kita sore hari ini. Ada Andrea Gunawan yang selain menjadi content creator juga sebagai co-founder dari Feel More, brand yang memproduksi menstrual cup. Selain itu hadir juga ada Nicole Gizar, co-founder dari Nona Woman yang fokus menangani ketidaksetaraan dalam menstruasi dan periode poverty. Nah, Nona Woman ini merupakan platform yang memberikan edukasi seputar menstruasi dan juga kesehatan perempuan melalui media sosial. Menarik banget kan? Karena selama ini mungkin edukasi soal menstruasi itu tuh masih sangat terbatas gitu ya ladies ya. Dan untuk tahu lebih detailnya lagi kita akan sapa dulu nih, ada Andrea dan Nicole. Hai. Hai ladies. Apa kabarnya? Nicole di sini ya akhirnya. Iya. Akhirnya ketemu di sini. Apa kabarnya Andrea dan Nicole? Baik. Baik. Happy Menstrual Hygiene Day semuanya. Oh ya, happy menstrual hygiene. Tentang menstruasi. Yes. Thank you so much. Terima kasih waktunya nih ladies di tengah-tengah kesibukannya masing-masing ya. Baik, tadi tuh aku sempat mention ya, kita akan bahas soal sebutan menstruasi. Aku pengen tahu dulu nih Andrea dan Nicole, kalau nyebut siklus bulanan ini dengan sebutan apa biasanya? Andrea dulu. Menstruasi sih. Menstruasi ya, langsung menstruasi ya lengkap. Nicole juga sama ya? Iya dong, kan kita harus mecahkan tabunya itu, nggak harus sembunyiin kata-kata lain. No, just say what it is gitu. Iya. Soalnya ada juga nih misalnya yang nggak pakai sebutan kata lain tapi aku lagi itu tuh gitu ya. No, sebutannya lengkap ya, lagi menstruasi. Pengen tahu dulu dong sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, boleh cerita nggak pengalaman menstruasi pertama kali? Dari Andrea dulu boleh?
Honestly, I don't remember. Soalnya kayaknya dari kelas 3 atau 4 SD ya. I really don't remember. Cuma yang paling ingat mungkin pas lagi teman-teman perempuan gitu di sekolah di bathroomnya pada ngomongin, aduh punya pembalut nggak ya? Gue bocor nih. Nih lihat nih roknya lagi sibuk cuci-cuci. Other than that sih nggak terlalu inget sih. Udah lama banget nih kok. Iya. Kalau Nicole ada yang diinget nggak pengalaman menstruasi pertama kali? Kalau aku ya similar sih, lupa-lupa dikit, tapi aku ingetnya lumayan bersyukur karena my family lumayan terbuka tentang hal-hal ini juga, dan di sekolah juga ada pendidikan tentang reproduksi. Jadi pas dapet sebenarnya aku celebrating, jadi aku merayakan hal itu, dan sampai hari ini setiap kali menstruasi tuh aku bakal seneng banget. Aku masih kasih tahu orang tua, even papa aku udah dapet mens, and it's because I think itu tuh satu hal yang sangat-sangat penting untuk semua perempuan. Apalagi aku tuh penderita PCOS, polycystic ovary syndrome, dan sejak waktu itu didiagnosa sampai sekarang setiap kali menstruasi is like really a celebration, such a blessing, karena udah pernah satu waktu yang dengan PCOS lama nggak dapet juga gitu. Jadi untuk semua perempuan daripada dipikirkan sebagai beban, I mean we should all celebrate it kan. We should merayakan hal ini sebagai perempuan. Kalau gue Victornya gara-gara nih, thank God I'm not pregnant. Both reasons to celebrate ya. Yes, one of them. Jadi justru itu jadi satu hal yang kita tunggu-tunggu ya dalam tanda kutip. Maksudnya, oke, thank God gitu ya. Menstruasi bulan ini. Nah, ini kita ngomongin soal tabu itu tadi ya, bahwa masih ada aja mungkin yang agak gak enak gitu kalau nyebutin lagi menstruasi gitu. Nah, menurut kalian nih, kenapa ya selama ini menstruasi itu tuh masih aja dianggap jadi hal tabu bagi sebagian perempuan? Nicole? Menurut aku sih ini udah dari lama banget, dari budaya dan dari tradisi, karena banyak mitos bahwa menstruasi itu kotor, dan kalau lagi menstruasi nggak boleh ikut mungkin acara religion, atau nggak boleh cuci-cuci, atau nggak boleh keramas. Pokoknya banyak sekali mitos-mitos yang nggak masuk akal punya, dan gara-gara itu orang tuh rasa menstruasi something yang kita nggak bisa bahas. Dan karena itu tidak ada conversation seputar menstruasi, dan tidak ada edukasi seputar menstruasi, dan gara-gara itu kita tidak bisa membetulkan fakta daripada mitos gitu. Jadi it's really important, kita harus meningkatkan awareness dan edukasi. Ya. Andrea, what do you think? Setuju banget sama Nicole, karena memang di budaya Indonesia sendiri mungkin karena dari agama juga yang ya itu, kalau memang darah menstruasi kayaknya kok kotor, dan perempuan itu nggak suci pada saat itu juga. Jadi memang di beberapa agama juga kalau untuk acara ibadah, atau bahkan bukan kepercayaan itu pun, kalau ke tempelnya mungkin atau ke rumah ibadah tertentu kita nggak boleh misalnya. Dan ya karena itu jadi mungkin dianggapnya juga udah deh diem-diem aja deh, daripada mending nggak usah diomongin gitu. Dan jadinya kan imbasnya macam-macam ya, kayak mau ngomongin tentang pinjam pembalut dong, atau mungkin kita lagi mau ganti pembalut aja di kantor atau di sekolah dulu, mungkin sampai diumpetin banget, padahal biasa aja lah ya. Maksudnya ya kayak Nicole juga bilang, kayak kamu juga bilang, maksudnya it's a normal thing that women all have to go through gitu loh. Ya. Kalau pendapat kalian pribadi nih, hal-hal yang menjadi concern seputar menstruasi ini tuh apa aja sih? Andrea dulu. Sebenarnya mungkin karena kalau nggak diomongin juga nanti kayak nggak tahu akses informasi kemana sih kalau ada masalah gitu misalnya, atau mungkin kalaupun ada masalah juga jadi diam-diam aja, nggak tahu mau ngomong ke siapa gitu, mau ke orang tua misalnya. Kalau misalnya gini, kalau tiba-tiba lagi nggak menstruasi beberapa bulan, mau ngomong ke siapa? Kalau ngomong ke orang tua ntar dikira kamu ngapa-ngapain ya, atau hamil atau gimana. Padahal kan sebenarnya kalau kita punya edukasi kayak tadi, mungkin ada PCOS, atau mungkin karena ada saudaraku yang karena dia bulimic and anorexic, jadi menstruasinya berhenti. Berpengaruh gitu. Ya. Nah, jadi memang penting banget untuk edukasi, untuk raise awareness juga, dan untuk supaya menormalisasi yang namanya nggak cuma conversation aja, tapi lebih ke kalau memang ada masalah dengan organ reproduksi kita,
ya it's okay untuk konsultasi ke OBGYN. Ya itu tadi ya, it's okay untuk kita konsultasi untuk tahu memang apa yang terjadi dalam tubuh kita, karena bisa jadi beda ya setiap orang ya masalah atau yang dihadapi itu. Alright, kita move to Nicole. Nicole, sekarang kan kita lagi di era modern ya. Menurut kamu nih, gimana kamu memandang ketabuan soal menstruasi ini di era yang udah modern seperti sekarang ini? Nah, makanya even in a modern era tuh kita masih nggak berani ngomongin tentang hal ini. It's crazy karena menstruasi itu senormal makan, hidup, nafas. It's a part of our daily life begitu. Jadi really important, kita harus sadar dan confident sebagai perempuan, karena ujung-ujungnya selain dari yang Kak Andrea bilang tentang makes us understand our body, ini juga adalah salah satu faktor yang bisa membantu women empowerment ya. Apalagi di zaman modern kita selalu bilang gender equality, kita harus semua sadar women harus empowered di tempat kerja, di sekolah. Dan kalau dengan period inequality atau period lack of education, mungkin perempuan-perempuan yang penderita PCOS atau ada masalah lain dengan menstruasinya, mereka kalau tidak sadar, mungkin mereka bisa akhir-akhirnya bisa bolos dari sekolah atau dari kerja, dan ujung-ujungnya ya how can we achieve kayak gender equality kalau perempuan pun tidak sadar dengan diri sendirinya, tubuh diri sendiri. Jadi maka itu even di era sekarang penting banget deh, kita harus memecahkan stigma ini dan harus bahas tentang topik menstruasi. Makanya seneng banget deh ini hari kita bisa ngomong-ngomong tentang topik ini. Iya. Oke, itu tadi ya, bahwa tanpa sadar juga ternyata itu berdampak panjang gitu untuk beberapa orang ya. Jadi sampai akhirnya ada yang nggak enak mau ke sekolah dan lain sebagainya, mau ngomong kayak tadi Andrea bilang ya, ada batasan-batasan yang bikin kita nggak nyaman gitu untuk berkata terang-terangan seperti ini. Alright, next. Aku ke ya. Kalau aku boleh nambahin sedikit, sebenarnya juga penting banget kayak misalnya kita juga mulai normalisasi conversation ini supaya bukan cuma wanita lebih ngerti juga, tapi sebenarnya supaya laki-laki dan yang lainnya juga lebih ngerti juga. Kalau misalnya gini loh, banyak yang kayak lu mah lebay banget sih, masa sakit menstruasi aja sampai nggak kerja, sampai nggak bisa apa-ngapain gitu loh. Ini edukasi yang penting bahwa ya apa sih kondisinya, namanya apa, dysmenorrhea atau apa sih, I don't remember. Tapi intinya yang emang beneran berat banget periodnya dan cramps-nya, and it's not normal gitu sebenarnya, tapi itu perlu diomongin. Belum lagi terus yang nggak cuma menstruasinya aja, tapi mungkin dari mulai PMS-nya gitu, and then our cycle segala macam. Jadi memang penting banget untuk mulai diomongin buat semua orang sih sebenarnya. Dan mereka juga dari situ bisa tahu apa yang normal, apa yang tidak. Yang tadi Andrea bilang sebenarnya sakit itu tidak normal sama sekali. Yang tadi Kak Andrea bilang so important tuh harus bisa dengan ke dokter. Di sini juga budayanya kadang takut ke dokter atau pikir it's not okay ke obgyn. Sebenarnya kalau ada masalah-masalah menstruasi itu tanda-tanda sebaiknya just go to the doctor and check gitu. Iya, dan Iko, gue setuju banget sih, kayak apa ya, gue dari dulu juga emang selalu dibilangin kalau yang namanya period udah pasti sakit deh. Semua orang bilang cramping is normal. Ya, tapi lucky for me, emang gue juga so far gak sakit. Jadi gue kayak cannot relate. Tapi kalau kayak teman-teman, semua kayak, emang harus sakit ya? Oh gitu, ternyata enggak. Gara-gara tabunya kita nggak bisa ngobrolin bahwa itu tuh sebenarnya nggak normal. Padahal ya udah semua orang percaya aja deh gitu. Iya, dan tiap orang tuh reaksinya bisa beda-beda ya, maksudnya reaksi dalam tubuhnya. Kayak tadi Andrea bilang, kalau Andrea nggak terlalu sakit gitu, maksudnya nggak ngerasakan yang sakit yang memang bener-bener nggak bisa kerja gitu ya. Tapi ya ada juga yang memang melalui itu. Dan kalau kita mau ngomong lebih luas lagi sedikit ya, sampai ada beberapa kantor juga kan akhirnya ada yang namanya cuti menstruasi gitu. Dan mungkin ada yang masih nganggap kayak, lu menstruasi harus cuti gitu. Well, kalau memang benar-benar itu berdampak sama tubuhnya dan benar-benar ngerasa sakit, ya itu hak dia untuk mengambil cuti menstruasinya itu, right? Tapi memang masih banyak juga yang mungkin ya memandang itu bukan hal yang biasa gitu ya. Alright, kita pindah lagi ke pertanyaan selanjutnya. Masih soal perkembangan isu menstruasi nih, Andrea. Ini kan pasti berubah mengikuti zaman. Nggak tahu ya perubahannya besar atau kecil. Tapi kalau menurut kamu sendiri, dibandingkan dulu dengan yang sekarang, apa aja sih perbedaan yang dirasain dari isu menstruasi ini yang dibicarakan?
orang-orang kayaknya lebih reseptif ya, lebih terbuka untuk informasi. Dan yang mungkin perbedaannya dengan zaman dulu adalah zaman sekarang ini kita punya banyak banget opsi produk-produk menstruasi yang nggak cuma pembalut aja sebenarnya. Dan memang balik-baliknya ini, jadi kita yang karena kita punya opsi, kita jadi bisa nentuin gitu, oh nyamannya pakai yang mana gitu. Karena kan mungkin nggak cuma masalah nyaman doang, ada orang-orang yang memang alergi terhadap produk tertentu juga gitu. Jadi seneng banget karena orang-orang makin inovatif sih sebenarnya. Ya, setuju. Orang-orang makin inovatif, opsinya juga makin banyak gitu ya. Tapi kalau Andrea sendiri, apa yang udah kamu lakukan gitu ya untuk mendobrak kata tabu itu dan kasih informasi yang mendalam gitu soal menstruasi ke orang-orang sekitar atau ke followers kamu? Selain untuk edukasi, tapi sebenarnya di sini Nicole dan Nona Woman yang lebih deep lagi ngomongin menstruasi. Kalau di Andrea Cat Womanizer sendiri sih jujur agak dikit ya ngomongin menstruasi, karena menurut gue itu lagi gitu ngomongin. Makanya kayak Nicole bikin konten tuh gue salut sih, kayak wow ternyata kita inspirasinya dari Kak Andrea, tapi ya ini originalnya, OG-nya dari awal mulai Nona udah selalu berdekat sama Kak Andrea karena emang dia OG-nya deh yang benar-benar mendobrak tabu tentang semua reproduksi, seksual health. Hebat deh. Iya, yang pas dulu apalagi masih zamannya masih lebih konservatif, jadi mungkin zaman dulu belum sebuka sekarang ya. So you made it easier for us. Gue yang buka jalan dulu ya. Ya. Dan kayak misalnya ini empowerment woman ini ya. Iya, kayak tadi misalnya ngomongin menstruasi juga ada ngomongin PMS yang ternyata gue baru tahu di Indonesia sendiri pada khususnya banyak orang, nggak cuma laki-laki, yang ternyata nggak tahu kalau PMS itu pre. Yang mana adalah orang tuh nganggapnya PMS sama dengan period, yang mana adalah menstruasinya. Itu yang kayak ya elah. Pre udah jelas-jelas sebelum, gimana sih? True. Jadi ternyata memang kayak tadi Andrea bilang ada banyak hal yang kita ternyata begini ya. Terima kasih Nona Woman. Pertanyaan selanjutnya apalagi terkait produk-produk yang kan kita sekarang banyak inovatif produk menstrual cup, period reusable underwear. Banyak orang pun nggak tahu bahwa di bawah tuh ada 3 bolong. So there's a lot of things basic banget yang perempuan-perempuan nggak sadar. Makanya dengan produk inovasi kita juga harus tingkatkan edukasi dan awareness. Kalau enggak dengan produk ini gimana cara pakainya bingung gitu. Iya, benar banget. Ini ada kaitannya sama pertanyaan aku selanjutnya ke Nicole nih. Di Nona Woman itu kan kita ada banyak kita bisa lihat konten-konten ya seputar menstruasi gitu ya. Boleh ceritain nggak sih ini sebenarnya memang objektifnya bikin Nona Woman ini apa aja, dan sejauh ini yang sudah kalian lakukan apa? Boleh banget. Jadi Nona Woman itu sebenarnya is a menstrual atau women's health platform. Jadi itu kita terkait community, kita ada mobile apps juga. Jadi terkait edukasi, kita mau mendorong awareness dan breaking the taboo di komunitas kita, di social media, di mobile application kita. Dan kedepannya kita juga mau introducing some products juga yang ramah lingkungan dan bisa inline juga dengan filosofi kita. Jadi menstrual health products yang lebih baik, yang bisa lebih accessible juga untuk semua perempuan di Indonesia. Tapi dengan aplikasi kita, itu juga tujuan besarnya untuk perempuan lebih sadar dengan tubuh-tubuh mereka. Jadi di aplikasi kita is basically period tracker, pelacak siklus, tapi kita mau perempuan-perempuan melacaknya setiap hari di siklusnya, nggak cuman saat berdarah. Jadi sebenarnya tuh sebagai perempuan kita harus sadar bahwa kita setiap hari kadar tingkat energinya, kadar hormonnya, kebutuhan untuk olahraga atau tidur atau makan itu bakal beda dari hari ke hari karena kita tuh sepanjang siklus hormonnya akan flow terus. Jadi kalau laki-laki kan mereka siklusnya setiap hari sama aja, mereka siklusnya 24 jam ikut kayak matahari lah. Jadi setiap hari mereka bangun tidur is the same thing, repeat. Tapi kalau perempuan totally no, dan kita tidak bisa pikir bahwa perempuan tuh kayak laki-laki kecil, karena secara biologis kita tidak sama. Siklus kita bukan 24 jam, tapi itu sepanjang 28 hari, ya itu variasi ya, ada yang 21 hari sampai 35 hari. Tapi kita tuh ikutin siklusnya bulan. Jadi kan bulan dari full moon sampai next full moon bisa 1 bulan gitu. So kita harus
mengerti bahwa kita tuh tidak sama seperti laki. So tujuannya Nona tuh untuk mengedukasi, jadi perempuan-perempuan juga nggak kesel dengan diri sendiri kalau tidak bisa berfungsi dengan 100% setiap hari, karena kita harus sadar juga that we are not everyday the same. Jadi kita mau mengedukasi tentang ini biar semua perempuan bisa lebih empowered, lebih mengerti dengan diri sendiri, dan bisa lebih optimal di seluruh di society, di kerja, di rumah. Seperti itu sih untuk Nona. Iya. Wah, menarik banget. Niko, gue sih kayak gue belajar dari cycle yang lo share itu edukasinya. Iya, gue kayak pas lihat, oh ternyata lagi luteal phase, pantes gue tiba-tiba mendadak insecure ya. Terus kayak kok kayak masih lebih dari pasangan, dan sama pasangan gitu ya. Kayak kok aku insecure. Iya. Padahal gak ada apa-apa. Tau-taunya pas once you understand, betul. Iya. Jadi rasa, this is normal, aku nggak usah khawatir. Oh ini lagi kembung, oh nggak apa-apa, jangan timbang hari ini ya. Emang tubuh aku lagi begitu. Jadi even dikasih tahu aku lagi siklus apa, bisa sharing juga ke pasangan atau bagaimana. Jadi mereka bisa bantu support. Iya, jadi kayak gue gitu misalnya, aduh gue insecure nih, tapi pas cek, lagi luteal. Ya udah deh. Bear with me today, besok udah lewat kok. Wah, ini real testimoni nih dari Andrea pakai Nona Woman. Wah. Menarik banget nih Nicole. Dan kalau aku lihat ini Nona Woman jadi salah satu akun berbahasa Indonesia yang detail gitu ya, bahas soal kesehatan perempuan termasuk menstruasi. Karena mungkin kalau kemarin tuh kalau misalnya kita pengen cari tahu soal menstruasi atau isu perempuan lainnya, itu biasanya kebanyakan platform luar negeri gitu ya. Dan Nona Woman ini tuh benar-benar pakai bahasa Indonesia detail, jadi benar-benar semua perempuan tuh bisa mengerti gitu ya dengan konten-konten yang diberikan. Nah, kalau Nicole nih, kalau kamu ngelihat kondisi edukasi menstruasi di Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara lain tuh gimana? Masih banyak yang bisa diimprove. Contoh satunya pendidikan seks atau sex ed di sekolah itu masih belum diwajibkan. I think itu is a really important thing, semua perempuan harus tahu. Karena di sini pun 75% perempuan yang pertama kali mens, mereka they haven't learned about mens before gitu. Jadi pertama kali mens mereka tuh belum pernah belajar tentang hal itu. Jadi masih banyak yang bisa diimprove sih. Oke. Ngomongin edukasi tadi udah ya, sekarang kita masuk ke dampaknya. Salah satunya itu kan juga bisa kita bilang adalah terhadap lingkungan ya. Saat ini kan perempuan modern itu udah mulai menyadari gitu ya bahwa kita itu jadi salah satu penyumbang sampah terbanyak karena penggunaan pembalut sekali pakai saat menstruasi. Tadi juga aku sempat mention ya, ada data yang menyebutkan bahwa sekitar 95% dari total perempuan usia produktif di Indonesia atau menurut BPS itu ada sekitar 80 juta orang pada tahun 2019 itu menggunakan pembalut sekali pakai. Nah, kalau menurut kalian nih, apa yang bisa dilakukan sebagai perempuan untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan? Boleh salah satunya sih bisa kita pelajarin different options yang available ya, termasuk menstrual cup yang dijual oleh Fillmore juga. Jadi kalau kita sih harus sadar bahwa banyak opsi-opsi untuk menstruasi, dari pembalut yang kain bisa di reuse, juga ada dengan menstrual cup, dengan pembalut organik. Jadi banyak sekali pilihan dan kita bisa lebih sadar dan lebih explore dengan produk-produk ini. Kalau sebenarnya sih saya rekomendasinya masing-masing orang pasti sukanya different thing. Jadi coba-coba aja sebanyak mungkin. Dan di Nona kita ada satu seri Nona Tries yang kita coba as many as possible, kita tes dengan blotting darah, absorptionnya, dan kita post biar orang-orang bisa tahu. Dan kalau saya sendiri, co-founder saya tuh suka banget menstrual cup, Monica. Dan dia udah tukar-tukar ide juga sama Kak Andrea. Oh ini ada produk lain namanya menstrual disc, bisa dicoba. Jadi banyak sekali produk. Dan kalau perempuan-perempuan yang takut untuk menggunakan menstrual cup, seperti saya awal-awalnya beli di sana sakit banget. Tapi aku coba yang Fillmore ini, enaknya tuh untuk perempuan yang mungkin ragu-ragu at the beginning, enaknya tuh soft banget, jadi masukinnya lebih gampang gitu. Jadi untuk masing-masing orang dicoba-cobain deh apa yang paling enak untuk mereka. Dan different day mungkin pakainya different juga, kadang pakai menstrual cup, kadang aktivitas bisa pakai tampon, terus kalau hari biasa mungkin mau pakai pembalut. Jadi nggak harus terkunci juga sih dengan satu produk, bisa dicoba semuanya.
Jadi Ya, yang nyaman. Oke, nah gimana nih Andrea? Enggak, setuju banget Nicole, and thank you banget kalau udah cobain. Jadi, tapi emang selain senyamannya juga sebenarnya menurut gue disesuaikan dengan aktivitas juga sih. Kalau memang maksudnya, ya tadi juga during days-nya kan nggak semuanya ada happy period, ada yang mungkin cuma discharge aja. Kalau untuk cuma cairan biasa aja, mungkin pakai panty liner juga cukup, atau mungkin pakai yang period panty, ya kan, panty juga cukup gitu karena nanti bisa dicuci ulang. Nanti mungkin heavier periodnya baru pakai menstrual cup atau mungkin pakai pembalut yang extra heavy juga. Nah dari situ memang gini ya tergantung aktivitas juga sih. Kayak tadi misalnya kalau aku bilang kalau aku suka diving gitu misalnya, nggak mungkin dong aku diving kalau lagi dapet pakai pembalut, itu berantakan buyar semua ntar di bawah laut sana. Jadi sebaiknya kan memang pakai menstrual cup, atau mungkin kalau yang belum ada akses ke menstrual cup mungkin bisa ke tampon juga gitu kan. Atau juga gimana ya, atau kalau mungkin kita di acara-acara tertentu lagi butuh pakai pakaian warna putih, dan juga mungkin nggak bisa nyiplak nih karena kan mungkin kalau pakai pembalut agak tebal bentuknya gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kenyamanan, lifestyle, dan juga apa ya itu acaranya, occasionnya apa lagi mau ngapain. Activity-nya, iya benar. Dengan sangat banyak produk di zaman sekarang, aku juga sekarang suka doubling up. Jadi satu kali extra protection ya. Extra protection. Jadi pakai something, mungkin cup atau tampon, terus pakai period panties, dan period panties tuh sekarang is a lifesaver. Dan sekarang bersyukurnya banyak brand yang juga sadar. Jadi Uniqlo pun udah ada, Forever 21, H&M, all the brands have it. Adidas pun bikin menstrual leggings untuk olahraga. Jadi sekarang semua brand udah mulai sadar juga sih menstruasi sangat penting, harus bikin produk untuk menstruasi. Iya. Terus thank you banget nih. Ini insightful sekali nih jawaban-jawabannya Nicole dan Andrea. Oke, Andrea, aku mau gali lebih lagi yang soal tadi nih, pertanyaan tadi. Gimana sejauh ini kalau kontribusi kamu terhadap lingkungan? Apakah memang Fillmore ini juga jadi salah satu jalannya, jadi memang salah satu objektifnya membuat Fillmore ini, atau gimana? Iya, dan ini untuk offer alternatif juga sih sebenarnya. Dan juga kalau Fillmore ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, it's not just the menstrual cup company, tapi we're actually a female wellness company. Jadi produknya tentu aja nggak cuma tentang ini aja, menstruasi sebenarnya. Nah ini yang kami punya, ini collapsible menstrual cup-nya, jadi bisa dilipat. Dan juga ini travel case-nya, dan ini memang bentuknya lebih kecil. Jadi ada dua size sebenarnya, ada yang ini size mini, yang satu lagi yang regular. Dan memang kalau dibandingkan sama yang lain juga memang agak jauh ya gitu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang tadi Nicole juga udah bilang, mungkin untuk beginners, untuk yang masih takut-takut coba, sebenarnya we design this for Asian bodies dan juga untuk pemula sebenarnya. Jadi ini bahannya soft. Dan anyway, kenapa sih concernnya? Karena kalau tadi pembalut mungkin mesti tampon juga, itu nggak bukan jarang ya, mungkin susah cari yang biodegradable gitu ya. Sedangkan kalau yang eco-friendly, kalau kayak menstrual cup misalnya, atau menstrual disc, atau yang bisa dicuci yang lainnya itu, ini kan nggak ada bahan kimianya ya, jadi nggak terurai kemana-mana gitu. Dan juga sekali beli ini tahan sampai 8-10 tahun gitu. Jadi sebenarnya mungkin again untuk yang mau coba, sebenarnya mungkin ini ada alternatif lain aja sih gitu. Awalnya gimana sih sampai akhirnya Andrea sama tim nih memutuskan untuk yuk kita bikin produk menstrual cup ini? Sebenarnya aku dan partners aku, salah ngomong ntar Gita yang mana lagi? Gita Amelia dan juga Grace Tanhir sebenarnya itu partners aku, dan di sini masing-masing berangkat dari masalah period masing-masing sih. Tapi kalau aku kebetulan memang sudah pakai menstrual cup dari 2018. Jadi aku bilang ini bener-bener life changing buat aku pribadi, karena aku bisa ngapain aja. Tadi mau diving, aku mau pakai baju warna putih, mau pakai yang bikini misalnya, itu nggak mengganggu sama sekali buatku. Jadi kami rembukan terus kayak bikin apa ya? Kayaknya ini aja deh, menstrual cup deh. Apalagi untuk beli satu bisa untuk 10 tahun. Jadi agak irit ya kita ya. Kalau nggak tiap bulan budgetnya lumayan. Gitu. Betul. Sampai nanti mungkin sampai kita menopause kan waktunya tuh agak panjang ya. Gitu aja. Tapi bisa dibilang kan menstrual cup ini tuh masih asing gitu ya buat perempuan, khususnya yang ada di Indonesia. Tantangannya apa nih?
saat membangun bisnis ini? Tantangannya sebenarnya lebih ke changing behavior ya. Kayaknya ini bukan cuma ngomongin menstrual cup aja deh. Nicole juga kalau udah ngomongin tentang changing behavior ini di Indonesia agak susah. Apalagi kalau ngomongin tentang memasukkan sesuatu ke dalam vagina gitu. Apalagi karena di sini susahnya adalah mengedukasi bahwa yang namanya selaput darah itu tidak sama dengan kehormatan dan martabat harga diri wanita gitu. Kenapa? Ya ini Nicole juga kayaknya udah sering banget gitu ngomongin kenapa sih our worth, self-worth itu kenapa harus diletakkan di vagina di selaput darah. Itu yang nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya gitu. Jadi itu tantangan terbesar mengedukasi bahwa menggunakan menstrual cup itu aman loh sebenarnya. Cuma ini balik lagi ke values dan kepercayaan masing-masing juga. Kalau kita udah mengedukasi faktanya tuh sebenarnya begini, tapi ternyata kalau kalian masih pegang value masing-masing ya nggak apa-apa juga, senyamannya aja. Oke, kita balik ke Nicole nih. Nicole kan pernah S2 di Inggris ya, kalau nggak salah ya? Iya. Betul ya. Nah, kalau di sana sendiri gimana tuh? Maksudnya perempuan-perempuan yang ada di luar negeri, khususnya mungkin di Inggris karena kamu pernah kuliah di sana, biasanya gimana memandang ini gitu? Apa yang dipakai gitu? Apakah lebih ke menstrual cup atau pembalut yang bisa dipakai ulang atau gimana? Sebenarnya ya masing-masing orang ada preference sendirinya ya, jadi susah untuk generalize juga. Tapi aku bersyukurnya pas di situ tuh variasi produknya di supermarket atau di farmasi banyak banget. Jadi menstrual cup ada banyak brands, reusable underwear banyak brands. Terus salah satu aku juga pas aku di sana aku juga kerja di satu perusahaan organic tampon liner. Jadi itu is a startup yang bikin tampon yang ada panty linernya juga biar nggak bocor. Jadi di sana emang banyak sekali produknya. Makanya aku juga seneng nih di Indonesia pun banyak brand-brand baru yang bikin inovasi-inovasi sendiri. Jadi aku juga seneng banget tuh, hebat banget, bangga banget si Fillmore juga ada teknologinya yang unique, one of the kind in the world, dan mereka asal dari Indonesia. Jadi benar-benar kasih lihat bahwa sekarang trennya udah mulai di sini juga. Perempuan udah sadar banyak pilihan untuk their own body, whatever they do, whether it's menstrual product atau reproductive control dan lain-lain, mereka ada pilihan-pilihan sendiri dan ada freedom of choice. Freedom of choice. Nah, mungkin banyak juga nih ladies yang masih penasaran ya, Nicole, Andrea, coba menstrual cup ini gitu ya, terutama perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Banyak yang takut seperti tadi yang Andrea bilang, masih ada yang takut, apalagi pemula baru pertama kali pakai gitu ya. Gimana sih sebenarnya rasanya, mungkin ini real testimoni gitu ya. Aku menempatkan diri aku sebagai pemula misalnya yang mau pakai. Rasanya pakai menstrual cup dan ada dampak nggak sih dampaknya buat organ kewanitaan misalnya? Ini banyak pertanyaan nih soal ini. Sebenarnya ini tuh kecil banget loh sebenarnya. Jadi nanti kan kalau dimasukin tuh sebenarnya dilipat. Jadi ujungnya tuh cuma sekecil ini doang, malah bisa lebih kecil lagi. Jadi kalau rasanya sih sebenarnya if you put it right, kalau posisinya betul di vagina itu kalian nggak akan berasa apa-apa sama sekali, bahkan bisa sampai lupa oh ternyata lagi dapet ya, oh ternyata ada menstrual cup di dalam ketinggalan ya gitu. Karena nyaman banget sebenarnya, nggak berasa kalau bahannya juga kalian cocok dan nyaman, karena bahan menstrual cup itu beda-beda dan flexibility-nya juga beda-beda. Jadi memang cocok-cocokan juga memang yang mana gitu. Dan kalau dari ngomongin tadi rasanya nggak berasa, dan juga apa lagi ya? Kira-kira ya, dampaknya. Kalau dampaknya itu gini, ini kan menstrual cup sebaiknya diganti sesuai flow-nya kita. Kita kalau misalnya period flow kita agak light atau agak heavy, mungkin kalau agak heavy mungkin sekitar 4 jam sekali, 6 jam sekali harus diganti, dan ini tuh bisa dipakai sampai 10 jam sehari. Jadi tinggal tidur juga bisa sebenarnya. Nah, kalau ngomongin dampaknya lagi juga, asal kita higienis, asal kita jaga kebersihannya dan kita ganti semestinya. Misalnya kalau aku ganti setiap kali mandi aja, jadi amanah 2 kali sehari aja ketika lagi menstruasi, itu cukup sih sebenarnya, nggak ada resiko yang gimana-gimana banget. Oke, tapi boleh dong nih Andrea kasih tips buat pemula untuk pakai menstrual cup tuh apa yang perlu diperhatikan gitu, karena mungkin masih ada yang ragu gitu mau pakai.
sebenarnya keraguannya itu dan takutnya didasarkan apa dulu? Mungkin gara-gara mikirnya nanti takut sakit, atau mungkin mitos-mitos yang lain gitu, takut ganjel. Nah kalau ya itu deh, takutnya kenapa dulu. Kalau memang kalau rasa takutnya atau keraguannya karena values, ya itu udah lain cerita lagi kita ngomongnya ya. Kecuali kalau pengen coba sih, tapi nanti muat nggak ya? Ya pasti muat dong. Atau kayak nanti pipisnya gimana, apa mesti itu banyak banget loh ya Nicole ya, kalau ngomongin menstrual cup atau ngomongin tampon itu gimana nanti kita pipisnya, apa nanti mesti dikeluarin dulu. I was like, do you not know kita punya 3 lubang di bawah sana, yang mana kalau kita pipis tuh lubangnya beda sama lubang keluar darah menstruasi gitu. Jadi lagi-lagi nih balik-balik lagi ke edukasi dan awareness akan anatomi tubuh kita sendiri juga sih sebenarnya. Kalau memang aku saranin sebenarnya ya lihat-lihat merek-merek yang lain juga, mungkin coba-coba dan baca testimoni sih sebenarnya. Iya. Senada sama kayaknya udah paling meyakinkan deh. Real testimoni ya. Sama senada dengan yang tadi Nicole bilang juga ya, bahwa ada banyak opsi saat ini dan setiap orang tuh punya kesempatan dan punya punya hak untuk memilih mana yang kira-kira memang nyaman untuk dia dan tepat untuk dia. Aku pertanyaan terakhir nih ke Nicole. Iya, setuju sih sama yang tadi Andrea bilang ya. Aku mau beralih ke Nicole nih. Kalau Nicole sendiri apa nih tipsnya kira-kira untuk pemula atau untuk perempuan yang mungkin mau beralih dari pembalut sekali pakai ke produk yang lain, misalnya ke menstrual cup ini? Intinya sih just be curious, coba aja, nggak usah ragu-ragu. Dan kalau curious pun bisa coba baca-baca testimonial yang tadi Andrea juga baru bilang. Dan di Nona, kita di blog kita atau di apps kita juga ada satu seri namanya Nona Tries. Jadi kita mencoba banyak sekali produk-produk macam-macam deh, dari pads atau tampon, menstrual cup, period panties, dan kita kasih ratingnya berdasar dari comfort, dari effectiveness, dari availability, dari impact juga, karena itu zaman sekarang kita juga peduli sekali dengan impact, ya impact sosial atau impact environmental. Dan coba aja deh, there's no, kan nggak terkunci juga, jadi coba-coba aja. Jadi coba-coba aja, nanti kita akan ketemu sendiri mana yang benar-benar kita rasa nyaman dan tepat buat kita ya. Oke, jadi buat ladies semuanya yang juga masih penasaran dan dari tadi ngomongin Nona Woman di mana sih, langsung aja ini ada media sosialnya, salah satunya di Instagram ya @nonawoman, aku langsung follow. Terima kasih banyak, seru banget pembahasannya ladies semuanya, Andrea dan Nicole, thank you so much. Thank you juga. Thank you banget kesempatan sharingnya. Ini gara-gara Nicole hujan, di sini juga hujan gue tiba-tiba. Tapi di sini juga hujan. Tapi makasih banyak, ini insightful sekali dan semoga benar-benar berguna ya dan bermanfaat untuk ladies semuanya yang nonton episode Ladies Talk kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya Nicole dan Andrea. Sehat-sehat. Thank you, sehat-sehat semuanya. Bye. Dan terima kasih banyak juga untuk ladies semuanya yang menyaksikan Ladies Talk kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kumparan Woman untuk terus update isu-isu seputar perempuan. Kalian juga bisa cek di www.kumparan.com, langsung aja diklik Kumparan Woman. Saya Melisa Lolindo dan semua tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Bye.